Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imel dari Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menyampaikan tentang paradigma kajian ilmu hukum. Nah, paradigma kajian ilmu hukum itu kerangka berpikir dasar yang digunakan untuk yaitu memahami, meneliti, dan menjelaskan hukum sebagai suatu fenomena. Nah, paradigma ini menentukan apa yang dianggap sebagai hukum, yaitu bagaimana hukum bekerja serta bagaimana hukum seharusnya dikaji. Dengan kata lain, paradigma mengaruhi metode penelitian, sudut pandang analisis, dan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi hukum. Dalam kajian ilmu hukum, secara umum dikenal 3 paradigma utama, yaitu positivisme hukum, sosiologis atau empiris, dan kritis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang paradigma positivisme hukum. Nah, jadi tuh paradigma positivisme hukum tuh memandang hukum sebagai norma tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Nah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Nah, dalam paradigma ini, hukum tuh dipaham sebagai aturan yang bersifat mengikat atau terlepas dari apakah aturan tersebut adil atau tidaknya. Nah, fokus utama positivisme hukum itu dari kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum yang berparadigma positivistik cenderung menggunakan pendekatan normatif. Nah, yaitu menelah peraturan undang-undang atau asas hukum dan doktrin hukum. Nah, kalau hakim ini dalam paradigma yaitu dipandang sebagai corong undang-undang yang menerapkan hukum sebagai logis dan sistematis. Jadi paradigma itu sangat dominan dalam praktik di pendidikan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, terutamanya itu dalam menyusun peraturan atau analisis putusan pengadilan. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang paradigma sosiologis atau empiris. Ini berbeda dengan positivisme. Nah, paradigma sosiologis itu memandang hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembangnya tuh dalam masyarakat. Jadi, hukum tuh tidak hanya dilihat dari teks peraturan, tetapi juga dilihat dari bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi dalam kenyataan. Nah, jadi penelitian hukumnya tuh dengan paradigma sosiologis biasanya menggunakan metode empiris seperti wawancara, observasi, dan studi kasus untuk mengetahui efektivitas hukum. Jadi kesadaran hukum masyarakat serta faktor sosial yang mengaruhi penegakan hukum. Nah, jadi melalui paradigma ini, hukum dipahami sebagai alat pengendalian sosial sekaligus sarana perubahan sosial. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang paradigma kritis. Nah, jadi paradigma kritis itu memandang hukum tidak netral, melainkan sebagai produk relasi kekuasaan, ideologi, dan kepentingan tertentu. Jadi, hukum seringkali dianggap lebih menguntungkan kelompok dominan dibandingkan kelompok yang lemah. Jadi, paradigma ini bertujuan untuk membongkar ketidakadilan struktural yang tersembunyi di balik teks hukum. Penelitian hukum tuh kritis tidak hanya menjelaskan hukum, tetapi juga mengkritik dan menawarkan perubahan demi tercapainya keadilan substantif. Jadi paradigma kritis ini banyak sekali digunakan dalam kajian hukum progresif, feminis, dan hak asasi manusia. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.